Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore buat rekan-rekan honorer sekalian. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya tambahan informasi terbaru terkait perkembangan terbaru ya, terkait potensi pelamar prioritas 1 mengisi formasi P3K 2022. Di sini P1, P2 dan P3 peluangnya tentunya nantinya akan ditentukan oleh kuota final yang sudah rilis beberapa hari yang lalu Bapak Ibu ya, berdasarkan Kemenpan RB nomor 264 2022. Tapi sebelum itu kita disclaimer dulu bahwa seluruh isi video dalam konten ini jadikan saja sebagai tambahan referensi, karena untuk informasi resminya tentunya akan disampaikan oleh Panselnas Kemendikbud di portal guru PPPK Kemendikbud dan SSC-ASN. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja to the point di informasinya. Di sini ada beberapa informasi penting yang terkait dengan judul yang kami sampaikan. Yang pertama ini dilansir kemarin ya, Kamis 25 Agustus. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, permohonan Kemenpan RB untuk usulan formasi P3K dicuekin sejumlah Pemda, akibatnya fatal. Nah betul ya, apa yang dikatakan di artikel ini fatal ya. Apabila permohonan dari Kemenpan RB terkait usulan formasi itu tidak dipenuhi oleh Pemda, itu tentunya langsung berdampak langsung kepada guru lolos PG di masing-masing Pemda. Kenapa? Peluang untuk penempatan untuk guru yang lolos PG tentunya itu satu-satunya penentu utama adalah formasi Bapak Ibu ya, usulan formasi. Kalau usulan formasi kurang, bagaimana bisa ada penempatan di masing-masing instansi ya? Kalaupun misalkan ada yang ditempatkan di luar daerah, tentunya itu kan tidak langsung juga Bapak Ibu ya. Ada beberapa proses yang harus dilewati. Nah, oke, kita di sini baca dulu sedikit di sini. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, bahwasanya upaya dari Kemenpan RB untuk menyelesaikan honorer lewat jalur P3K itu tidak direspon positif oleh semua pemerintah daerah ya. Jadi tidak direspon positif ya oleh semua pemerintah daerah. Sebab ada sejumlah daerah yang malah menolak mengajukan usulan formasi P3K 2022. Baik untuk guru, kemudian tenaga kesehatan maupun tenaga teknis. Jadi bukan saja guru Bapak Ibu ya, tetapi juga di dalamnya itu ada tenaga kesehatan ataupun tenaga teknis lainnya. Nah, di sini dikatakan oleh Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Bapak Abbas Suyakya mengatakan pihaknya sudah jauh-jauh kabupaten kota tersebut untuk mengusulkan formasi khususnya untuk guru serta nakes ya. Namun lanjut Abah, permintaannya itu tidak diindahkan oleh Pemda dengan alasan ketiadaan anggaran ya. Seperti itu ya. Jadi ini menjadi semacam statement tersendiri dari beberapa Pemda bahwasanya keengganan untuk mengajukan usulan formasi sesuai dengan permintaan dari pusat itu persoalannya karena ketiadaan anggaran. Kami sampai menelpon ke daerah meminta usulan formasi tetapi ditolak ya, kata Bapak Abbas Subakia. Nah, jika sudah seperti ini tentunya pemerintah pusat itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya terkait gurunya lolos PG, dalam artian bahwa sisa formasi yang tersedia itulah nantinya yang akan dimaksimalkan untuk memenuhi sebahagian ya penempatan untuk guru yang sudah lolos PG. Mau di apa lagi Bapak Ibu ya, kalau misalkan ada Pemda yang tidak mau mengajukan tambahan kuota formasi, tentunya itu berimbas ya langsung kepada guru yang sudah lolos PG. Nah, di sini dikatakan Abah mengatakan ketika Pemdanya didemo oleh honorer, barulah memohon kepada Kemenpan RB untuk mengusulkan formasi. Walhasil, usulan tersebut juga ditolak oleh Kemenpan RB. Nah, seperti itu, jadi saling tolak menolak ya. Kalau admin perhatikan ini. Selain karena sudah melewati batas waktu, alasan penolakan itu dikarenakan Kemenpan RB harus bersikap tegas ya. Terlebih lagi ada daerah-daerah yang sudah disiplin mengikuti prosedur pengusulan formasi. Jadi sebenarnya tidak semua Pemda Bapak Ibu ya, tidak semua Pemda. Ada juga sebagian besar Pemda yang sudah disiplin dalam mengikuti prosedur pengusulan formasi, dalam artian mereka sudah
memperhatikan ya bahwasannya deadline untuk tambahan formasi itu terakhir 22 Juli. Jadi mereka mengusulkan yang notabene-nya itu membuat pelamar prioritas di daerah tersebut itu aman Bapak Ibu ya, karena sudah ada tambahan formasi. Beda yang memang mencuekin permintaan dari Kemenpan RB, itu yang bermasalah nantinya. Dalam artian bahwa bakalan banyak guru lolos PG yang bakal masuk ke dalam cloud ya. Oke. Jadi kata Abah, jika dalam formasi P3K 2022 ada daerah yang tidak punya kuota, itu karena menolak mengusulkan, bisa juga mengusulkan tetapi terlambat ya. Jadi salah satu penyebab juga ya, sehingga nantinya ada guru yang tidak mendapatkan penempatan dalam suatu daerah karena memang daerah itu tidak punya kuota Bapak Ibu ya. Karena istilahnya menolak pengusulan terutama untuk tambahan formasi. Bisa juga mengusulkan tetapi juga sudah terlambat ya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami. Formasi P3K ini posisinya kami yang meminta kepada daerah loh, bukan daerah yang meminta. Makanya kalau ada daerah tidak kebagian kuota, dicek lagi apa mengusulkan apa tidak. Nah, jadi Bapak Ibu guru sekalian itu jangan langsung menyalahkan pemerintah pusat ya. Karena kenapa? Untuk formasi P3K itu yang meminta adalah pusat kepada daerah. Nah, bukan daerah yang meminta Bapak Ibu ya, itu intinya. Makanya kalau ada daerah yang tidak kebagian kuota, dicek lagi apakah mengusulkan apa tidak. Ini dikatakan langsung oleh Bapak Abbas Subagia, dilansir di jpnn.com Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan potensi kelulusan mengisi formasi guru lulus PG itu ditentukan di sini Bapak Ibu ya, ditentukan di dalam sini 1.242.429 ya, yang mana di sini dikatakan bahwasanya kuota CPNS dan P3K 2022 itu mencapai 1.200.429. Kuota secara nasional itu sudah ditetapkan Kemenpan RB dalam Kemenpan RB nomor 264 tahun 2022. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu ya, di sini kita lihat dalam raker tersebut Mahfud MD menyampaikan ya, jadi ada perbedaan sedikit antara yang pernah disampaikan oleh Mahfud MD dengan yang di sini Bapak Ibu ya. Namun di sini kita bisa lihat untuk pusat sebanyak 95.324 terdiri dari guru ya. Jadi di sini untuk guru yang ini final ya, ini sudah final itu 50.000, sedangkan dosen 15.000, nakes 7.000, jabatan teknis 23.324. Ini untuk kuota yang ada di pusat. Nah, bagaimana yang ada di daerah? Nah, daerah ini lumayan banyak sebenarnya Bapak Ibu, tapi sebenarnya masih perlu dimaksimalkan. Daerah sebanyak 1.054.276 ya. Nah, di sini guru itu ada 758.000 ya. Nah, 758.000 sebenarnya ini sudah banyak ya. Menurut admin pribadi ini sebenarnya sudah banyak. Ya, mudah-mudahan saja Pemda yang menolak atau tidak sempat mengajukan tambahan formasi itu asumsi alasannya mudah-mudahan saja bahwasanya sisa formasi yang ada di Pemda itu sudah memenuhi. Mudah-mudahan saja seperti itu ya, karena kalau kita lihat rekapnya di sini, kalau kita perhatikan rekapnya di sini, itu sudah banyak sekali ya. Ini sudah mencapai 758.018. Ditambah lagi dengan sisa formasi yang ada di tahap 3. Berarti mungkin sekitar 900-an nanti. Jadi 900.000 nantinya ini itu akan berusaha dipenuhi untuk 193.954 guru yang sudah lolos PG. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi inti ya, potensi mengisi formasi itu tergantung dari kuota final Bapak Ibu ya. Kuota final formasi P3K guru. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.